Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wafur. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Epistemologi Keislaman Irfani. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan epistemologi? Yang kedua, bagaimana epistemologi menurut Al-Quran? Yang ketiga, sumber-sumber epistemologi. Yang keempat, bagaimana epistemologi Irfani? Lanjut memasuk ke pembahasan yang pertama, pengertian epistemologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata epistemologi memiliki arti cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Sedangkan secara epistemologi berasal dari kata Yunani, yakni epitisme dan logos. Epitisme berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Sehingga menurut bahasa, epistemologi adalah teori pengetahuan. Menurut Lois Katotsos, epistemologi maupun teori pengetahuan adalah cabang filsafat yang meneliti asal mula, metode, susunan dan sahnya sebuah pengetahuan. Yang kedua, epistemologi menurut Al-Quran. Epistemologi filsafat Islam adalah metode dan cara yang digunakan untuk menangkap pengetahuan ilmiah tentang nilai-nilai filosofis hukum Islam. Al-Quran secara tegas mengajak anak keturunan Adam alaihissalam pada epistemologi dalam Al-Quran terhadap berbagai perintah dan anjuran untuk memperhatikan, melihat dan merenungkan. Dalam Al-Quran terdapat berbagai ungkapan semacam ini. Katakanlah, perintahkanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Quran Surat Yunus ayat 101. Yang ketiga, sumber-sumber epistemologi. Dalam mengaji, memahami sebuah pemikiran dalam filsafat, kiranya perlu seorang mengetahui beberapa sumber epistemologi. Berikut ini 3 sumber epistemologi. Yang pertama, alam. Salah satu sumber epistemologi adalah alam semesta ini. Yang dimaksud dengan alam adalah alam materi, alam ruang dan waktu, alam gerakan, alam yang sekarang kita tengah hidup di dalamnya, dan kita memiliki hubungan dengan alam ini dengan menggunakan berbagai alat indera kita. Selanjutnya yang kedua yaitu rasio dan hati. Sumber yang lain yang masih perlu dibahas adalah masalah kekuatan rasio dan pikiran manusia. Yang ketiga, sejarah. Sejarah adalah sumber lain epistemologi yang sekarang ini dianggap sebagai suatu sumber yang sangat penting. Al-Quran juga sangat mementingkan sumber ini, karena menurut Al-Quran, selain alam, rasio, dan hati, masih ada sumber lain, yaitu sejarah. Yang terakhir, epistemologi Irfani. Secara etimologi Irfani dari kata dasar bahasa Arab, arafa, semakna dengan makrifat, berarti pengetahuan. Tetapi ia berbeda dengan ilmu Irfani atau makrifat, berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman
sedangkan ilmu menunjukkan pada pengetahuan yang diperoleh lewat transformasi atau rasionalitas. Sedangkan secara terminologis, irfani bisa diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat Tuhan kepada hambanya setelah adanya Allah nohani yang dilakukan atas dasar cinta. Kebalikan dari epistemologi bayani, sarana bidi irfani adalah esoterik, apa yang ada di balik teks. Jadi dapat saya simpulkan dari makalah saya, epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Evaluatif bersifat menilai. Ia menilai apakah suatu keyakinan, sikap, pertanyaan, pendapat, teori, pengetahuan dapat dibenarkan, dijamin kebenarannya, atau memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara nalar. Sedangkan dalam Islam, epistemologi filsafat Islam adalah metode, cara yang digunakan untuk menangkap pengetahuan ilmiah tentang nilai-nilai filosofis hukum Islam. Al-Quran secara tegas mengajak anak keturunan Adam alaihissalam. Pada epistemologi dalam Al-Quran terdapat berbagai perintah dan anjuran yang diperhatikan. Melihat dan merenungkan dalam Al-Quran terdapat berbagai ungkapan semacam ini. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Quran Surat Yunus 101. Secara etimologi irfani, dalam kata dasar bahasa Arab, arafa semakna dengan ma'rifat, berarti pengetahuan 30. Tetapi ia berbeda dengan ilmu. Irfani atau ma'rifat berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman. Sedangkan ilmu menunjukkan pada pengetahuan yang diperoleh lewat transformasi atau rasionalitas. Sedangkan secara etimologis, irfani bisa diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya setelah ada olah ruhani yang dilakukan atas dasar cinta. Begitulah makalah saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.